Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Suatu iman rahimakumullah. Setelah Adam alaihi salam beserta istrinya Siti Hawa diusir dari al-jannah dengan kalimat ihbitu, pergilah kalian. Kalimat habato di dalam bahasa Arab itu artinya pergi, disuruh pergi dengan terusir gitu. Jadi usir bahasa orang mah. Nah, ada juga yang artikan kalimat ihbitu itu dengan kalimat turunlah. Karena memang berpendapat bahwa al-jannah itu bukan di bumi tapi di atas, di langit. Maka ketika Adam melanggar, diturunkanlah dari langit ke bumi. Nah, terlepas dari perbedaan pendapat tentang makna al-jannah, juga penggunaan kalimat pengusiran untuk Adam dan Hawa itu, tapi poh anu diusir atau anu diturunkan eta ge nunjukkeun bahwa turun dari derajat yang satu mah kemuliaan turun ke derajat yang lebih rendah. Komo lamun kalimatna turunlah, turun mah berarti diluhur ke handap, mah mungkin turun di handap ka luhur tama naik. Nah, diusir juga sarua. Aya diusir teh hartina asalna mah di imah, mun tamu teh mah ditata dijamu. Nah, terus diusir ditita indit, berarti itu turun derajatna. Nah, asalna mah jadi tamu ditata dijamu, ayeuna mah diusir. Kunaon make diusir jeung ditita turun? Tangtos karena pelanggaran dosa. Maka kurang tiasa diambil kesimpulan bahwa setiap pelaku atau orang-orang yang melakukan dosa menurunkan derajat dirinya. Tiap anu dosa mah menurunkan derajat dirinya. Maka ieu nu katawis urang sadayana dina surah Ar-Ra'd ayat 13. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga kaum itu merubahnya sendiri. Ya sok diatoskeun yen cenah kita harus berubah supaya nasib kita berubah. Geus berubah nasibna pasti berubah teu? Belum tentu, dan ngarubah nasibna Allah. Naon atuh maksud ayat eta? Pak Ibnu Katsir mengatakan Allah tidak akan merubah kebaikan, keselamatan, ridho yang telah Allah berikan rata pada setiap manusia sampai manusia itu merubah dengan tidak mau mengikuti perintah Allah dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena merubah jamat nya ibaratna lamun misalna teh jamat teh aya dina kaselamatan, tenang, cicing, terus mau langsung we digebugan. Berarti anu salah saha? Nu mautna geus tentrem salamat. Jika nu dijamu tamu tadi terus ditata, dijamu, dihormat, teh kapanggih mau kan langsung diusir, langsung dicarekan. Berarti nu ngarubah tina asal pokok keayaan anu geus tenang salamet ku Allah Subhanahu wa taala dikesakeun lamun saklekna mah kabeh bakal abu surga, tapi kan dirobah ku sorangan nepikeun ka ku dosa teh teu layak deui abus ka surga. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, aya ilustrasi kantosna. Aya maling katewak ku satpam. Keuh satpam teh nya loba kamalingan ditonjok geus habak. Ku saha maneh? Ku saha maneh diteungeuan? Ku bapa. Aboh teu deui. Ku saha maneh diteunggeul? Ku bapa. Teu deui sakali. Ku saha maneh diteunggeun? Ku pagawean abdi sorangan. Tah kitu ngaku. Jadi handakeun yen moal sapati-pati diteunggeul
lamun teu mau gitu. Nah ini yang disebutkan wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Sebenarnya Allah tidak mendolimi suatu orang kecuali mereka sendiri yang mendolimi diri sendiri. Nah ikhwati iman rahimakumullah, di ayat ke-37 Allah mengatakan setelah pengusiran Adam, maka Adam ternyata meminta pada Allah, beristighfar, ya Allah, Engkau telah mengetahui bahwa aku ditetapkan di sini, Engkau mengetahui bahwa aku akan memakan buahku di ini padahal aku dilarang, dan Engkau mengetahui bahwa aku akan ditempatkan di bumi ini dan aku telah melakukan dosa. Apakah mungkin Engkau akan mengampuniku setelah aku berbuat dosa? Maka kata Allah, "Na'am, aku akan mengampuni." Kemudian dikatakan bagaimana cara mengampuninya? Allah memberikan kalimat, "Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Maka Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimat, kemudian fataba 'alaihi, kemudian Allah menerima tobatnya, innahu huwat tawwabur rahim. Allah itu sungguhnya orang yang maha penerima tobat dan juga maha penyayang. Wa timarimakumullah, di Al-A'raf ayat 23 ditafsirkan kalimat ini dengan kata qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalimat yang diterima oleh Adam itu maksudnya adalah kalimat ucapan mereka berkata, "Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami menjadi orang-orang yang merugi." Nah, ikhwati rahimakumullah, ini kalimat yang dikatakan oleh Nabi Adam setelah diusir. Nah, ikhwati rahimakumullah, jadi tidak ada yang diharapkan dari orang yang sudah terlanjur berbuat dosa kecuali pengampunan. Kenapa? Karena yang dihadapi sekarang itu adalah pertanggungjawaban, siksaan, hukuman dari apa yang sudah dilakukan dari pelanggarannya. Maka yang paling diharapkan itu adalah pengampunan, karena setelah diampuni maka dosa-dosa akan dihilangkan dan siksaan juga akan dibatalkan. Nah, iwati rahimakumullah, ya kalau orang gambaran antum, kalau kalian itu datang dengan sebuih sebuih busa di lautan dari dosa-dosa, pasti Allah akan mengampuni. Nah, ini tanda bahwa tobat itu akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai manusia merasakan sakaratul maut. Ketika manusia merasakan sakaratul maut, maka pertobatan dari dosanya tidak diterima, karena apa yang dia tidak yakini, dia merasa tidak akan datang itu pada waktu itu sudah kelihatan benar-benar. Oleh karena itu tobat yang seperti itu, seperti tobat Fir'aun, itu tidak akan diterima. Nah, oleh karena itu ibu timar rahimakumullah, ku ayana pangampunan dosa ge tong jadi emutan baiklah milampah dosa mah engke ge tinggal tobat. Nah, kitu sebat tobat sambal mukolada dicoel deui. Nah, ini juga kata Rasulullah SAW katakan, innallaha yaqbalu taubata ma lam yughargir. Allah akan menerima tobat selama tobatnya itu tidak main-main. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang tadi, sebenarnya sampai ketika maut itu ada di tenggorokan, mun dikersakeun manehna dosa tobat deui, dosa deui tobat deui, dosa deui tobat deui. Tangke pas di akhir hirupna, pas dosa pas tobat gitu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan su'u dan husnul khotimahnya seseorang adalah ketika manusia menyadari dosa-dosa di akhir hidupnya. Rahimakumullah, kesadaran itu
mudah-mudahan bisa dibangun nalika orang ayeuna keur hirup keneh keur jajan supaya naon, supaya tobatnya itu benar-benar tobat yang nasuh, yang diterima, bukan tobat nu diengke-engke. Maka kata para ulama, anjiru bit taubati qoblal maut, segerakanlah bertobat sebelum datangnya kematian, karena kematian itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobatlah sebelum kematian itu datang. Allah mengajarkan melalui Nabi Adam bahwa cara untuk keluar dari dosa yang telah kita lakukan itu begitu indah, begitu mudah, dengan beristighfar, dengan bertobat. Tidak seperti di ibadah kaum-kaum yang lain, harus ada katekisasi, penebusan dosa kudu mayar, harus ada seperti kaum Syiah Rafidhah melukai diri sendiri. Tidak ada. Dalam Islam itu cukup bertobat, beristighfar, meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah perhitungannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.